Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Pundu. Di sini aku mau membahas tentang baby blues syndrome. Kenapa aku tertarik membahas tema ini? Karena memang banyak sekali ibu baru pasca melahirkan yang mengalami sindrom baby blues. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa 70-80% ibu baru pasca melahirkan mengalami baby blues. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya hampir semua wanita pasca melahirkan mengalami sindrom ini. Nah, gejalanya itu seperti apa? Yang pertama, ibu yang emosional atau emosinya tidak stabil, gampang marah, gampang cemas, gampang panik, gampang sedih, kurangnya konsentrasi, kurangnya makan, kurangnya tidur. Seperti itu, Bunda. Sekarang kita bahas mengenai penyebab dari baby blues syndrome. Yang pertama yaitu karena penurunan hormon estrogen dan progesteron. Pada ibu yang hamil lalu melahirkan, itu akan mengalami perubahan hormon dalam tubuhnya, yaitu dengan menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Padahal hormon ini merupakan hormon yang mempengaruhi mood seseorang, atau istilahnya itu mood swing. Jadi 1 menit ibu bisa bahagia, tapi menit selanjutnya ibu bisa merasakan sedih atau bahkan menangis. Penyebab yang kedua yaitu karena ibu kelelahan. Seorang ibu baru pasca melahirkan itu harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Yang semula mempunyai banyak waktu untuk dirinya sendiri, sekarang ibu harus fokus untuk merawat si baby. Jadi ibu bisa gampang stres. Untuk penyebab yang ketiga, yaitu dari faktor eksternal atau faktor dari luar. Bisa dari kerabat, saudara, tetangga, orang tua, atau bahkan mertua yang memberikan komentar-komentar negatif mengenai cara si ibu dalam merawat bayinya. Biasanya ibu-ibu yang suka bilang seperti ini, kok bayinya kurus, kok bayinya nggak mau menyusu, kok susunya nggak lancar, kok persalinannya nggak normal. Tolong stop ya Bunda atau ibu-ibu yang suka bilang seperti itu ke seorang ibu yang baru melahirkan. Karena itu bisa memicu ibu untuk stres. Jadi produksi ASI-nya bisa terhambat atau bahkan tidak keluar produksi ASI-nya. Akhirnya si baby yang terkena dampaknya. Sekarang kita bicara mengenai cara penanganan atau meminimalkan efek dari baby blues syndrome. Yang pertama, yaitu siapkan secara matang baik fisik, psikis, ataupun materi tentunya saat kalian hamil dan persalinan nanti. Sehingga kalian tidak terlalu cemas menghadapi persalinan yang akan kalian hadapi suatu saat. Yang kedua, yaitu carilah banyak informasi bisa dari teman ataupun dari internet mengenai gambaran bagaimana cara merawat bayi setelah persalinan kalian nanti. Jadi kalian punya gambaran atau pandangan sedikit tentang bagaimana cara merawat bayi yang baik. Yang ketiga, curhatlah dengan teman atau bisa dengan seseorang yang kalian percaya apabila kalian merasa sedih atau kalian merasa cemas, merasa marah, carilah teman supaya kalian bisa mengobrol meluapkan emosi kalian untuk mengurangi stres pada diri kalian. Yang keempat atau yang terakhir, berpikirlah positif, yakinlah bahwa kalian bisa merawat bayi kalian dengan baik dan bisa melewati masa nifas kalian dengan lancar ataupun tanpa halangan apapun. Nah, itulah bahasan kita tentang baby blues syndrome. Semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu bisa menjadi tahu. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya untuk motivasi saya dalam membuat video-video selanjutnya. Oh iya, kalau bunda-bunda punya pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke? Bye-bye.